Seru banget, jangan di-skip. Rencana jahat versus kuasa Tuhan. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, sekarang kita udah masuk ke pelajaran kelima dengan judul Mengikuti Bintang di Sana. Saya kurang percaya. Saya tidak percaya. Kok aku nggak percaya? Saya kurang percaya. Tanda itu diberikan, maka mereka ikut saja. Kemudian pertanyaannya, kenapa nggak langsung bawa ke sana? Di Yerusalem itu yang mengaku sebagai umat Tuhan itu harusnya lebih tahu tanda itu dibandingkan mereka yang dari luar. Jadi dia menekankan bahwa yang baru lahir itulah yang dibinasakan supaya bisa membawakan satu ketenangan bagi dirinya. Mereka mengikuti apa yang sudah mereka pelajari, dan pada waktu Roh Tuhan menuntut mereka ikuti. Dan pada waktu mereka kenapa ke Yerusalem dulu, itu menandakan bahwa harusnya sih tahu gitu loh. Ini orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan harusnya tahu nih gitu. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Kembali lagi bersama aku Girena dan partner aku Gavrila yang akan sama-sama menemani kalian untuk belajar Cornerstone pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita pada sahabat hari ini, bagi teman-teman yang belum punya buku Cornerstone seperti yang kita punya, boleh banget untuk hubungi media sosial atau call center Hope Channel Indonesia, atau bisa DM Instagram Hope Channel Indonesia. Nah, sekarang kita udah masuk ke pelajaran kelima dengan judul Mengikuti Bintang di Sana. Apa nih maksudnya? Ada apa di bintang sana? Aku juga nggak tahu, tapi daripada kita kebingungan, kita langsung masuk ke ceritanya aja nggak sih? Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum punya buku, boleh dibuka Alkitabnya di dalam Matius 2 ayat 1-3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkealus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya,
Ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genap firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Oke, jadi dari cerita yang tadi kita udah baca bersama-sama, menurut aku cerita itu membahas tentang kasih dan kuasa Tuhan dalam melindungi Yesus dari kecil. Terus ada juga di situ orang Majus tuh datang dari jauh, tapi mereka mengikuti bintang untuk menyembah Yesus dan memberikan hadiah istimewa sebagai tanda penghormatan mereka. Tapi ada satu rencana jahat yang direncanakan oleh Raja Herodes. Nah, itu tuh rencananya membunuh Yesus dan serta rencana itu tuh menunjukkan adanya tantangan besar terhadap rencana Allah. Terus melalui mimpi Tuhan juga ya, Tuhan diberikan petunjuk kepada orang Majus dan Yusuf untuk melindungi Yesus dari bahaya. Akhirnya, Yesus dibawa ke Nazaret sesuai nubuat para nabi, menunjukkan bahwa rencana Tuhan selalu terjadi tepat pada waktunya. Pesannya untuk kita adalah tentang percaya pada perlindungan dan bimbingan Tuhan di tengah kesulitan. Nah, tadi kita udah baca, sekarang kita mau masuk ke dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Jumlah orang Majus yang datang mengunjungi Yesus sebenarnya tidak diketahui. Banyak yang mengira ada 3, karena mereka membawa 3 jenis hadiah. Ada emas, kemenyan, dan juga mur. Hadiah-hadiah ini sangat berharga pada masa itu dan pantas diberikan kepada seorang raja. Tetapi juga memiliki makna simbolis. Yang pertama, emas melambangkan Yesus sebagai raja karena emas selalu dianggap berharga sepanjang sejarah. Yang kedua, kemenyan digunakan dalam upacara keagamaan untuk membuat dupa, melambangkan Yesus sebagai imam. Yang ketiga, mur adalah bahan yang digunakan untuk mengawetkan tubuh, seperti pada mumi di Mesir. Itu melambangkan Yesus sebagai juru selamat yang akan mati untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ketiga hadiah ini menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Dia raja, imam, dan juru selamat dunia. Oh, jadi gitu. Luar biasa ya, informasi hari ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Penasaran sama informasi yang lain? Saksikan terus Cornerstone. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan pada saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Pendeta Beni Tambunan. Shalom, Shalom, Pendeta. shalom. Aman-aman ya. Puji Amin. Tuhan. Nggak susah kan pelajarannya? Enggak, puji Tuhan. Oke, sekarang Pendeta kita sudah masuk di pelajaran kelima dengan judul Mengikuti Bintang di Sana. Untuk ayat intinya terdapat di Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, tadi kita udah baca tentang pembelajaran kita. Sekarang ada yang mau aku pertanyain, Pendeta. Yang pertama, mengapa orang Majus yang pertama dituntun ke Yerusalem sebelum mereka dituntun ke Bethlehem? Iya, yang pertama-tama adalah yang harus kita lihat dalam peristiwa orang Majus, walaupun tadi sudah kasih tahu bahwa orang Majus itu jumlah persisnya tidak diketahui, tapi yang pasti 3 itu udah pasti gitu ya, yang bawa barang-barangnya itu udah pasti. Tapi ini kan juga orang-orang yang memang sama seperti pelajaran kita minggu lalu, orang-orang yang memang setia kepada Tuhan juga gitu. Orang-orang yang setia pada Tuhan juga, orang-orang yang memang tahu apa semuanya dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu petunjuk datang, mereka ikut aja. Mereka ikut aja. Mereka tidak rasa bahwa, ini ada aneh nih. Misalnya, wah ini bintang kenapa ini ya? Ini aneh nih gitu kan. Ya udah mereka mereka karena mereka sudah pelajari semuanya. Mereka kan kemudian mereka mengikuti apa yang
Roh Kudus gerakan dalam kehidupan mereka, sehingga pada waktu tanda itu diberikan, maka mereka ikut saja. Kemudian pertanyaannya, kenapa nggak langsung bawa ke sana? Ya, Allah mempunyai maksud tersendiri tentunya, karena mereka tahu jalan baik nih Yerusalem dulu, baru ke Betlehemnya, maka mereka mau ini nih, gimana sih nih? Ya, tanya-tanya sebenarnya orang, kan aneh. Seharusnya orang di Yerusalem itu yang mengaku sebagai umat Tuhan itu harusnya lebih tahu tanda itu dibandingkan mereka yang dari luar gitu ya, yang dari luar. Tapi pada waktu mereka masuk ke dalam, justru mereka juga nggak ada yang tahu gitu ya, sampai diarahkan untuk pergi kemana, dan mereka mengikuti saja petunjuk sampai kepada Bethlehem di mana Yesus dilahirkan. Jadi mereka mengikuti apa yang sudah mereka pelajari, dan pada waktu Roh Tuhan menuntun mereka ikuti, dan pada waktu mereka kenapa ke Yerusalem dulu, itu menandakan bahwa harusnya sih tahu gitu loh. Ini orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan harusnya tahu nih gitu. Tapi buktinya mereka nggak tahu. Oke, makasih Pendeta. Oke Pendeta, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja persembahan yang diberikan oleh orang-orang Majus kepada Yesus? Tapi tadi di ceritanya sempat ada di-mention kalau nggak salah emas, kemenyan, dan mur. Apakah itu memang persembahannya? Dan yang kedua, apa juga makna dari persembahan yang mereka berikan? Iya, persembahan mereka itu kan memang itu ya. Kemudian dalam pelajaran kita diberikan bahwa emas itu satu pemberian yang berharga, ya, satu pemberian yang berharga. Itu sampai sekarang juga masih ukuran kekayaan satu negara kan masih emas ya, masih emas, bukan mata uang lainnya, tapi masih emas. Jadi dia menandakan satu penghormatan yang tinggi dengan membawa emas ya. Emas itu dalam satu kalau mau masuk minta gitu, kalau mau melamar biasanya juga bawaan gitu ya. Nah ini kan sebagai tanda hormat, tanda datang kepada seorang raja, maka mereka bawa yang terbaik. Yang terbaik bagi mereka adalah ini loh emas. Ya. Kemudian kemenyan juga itu kan satu bawaan ya, bawaan yang biasanya dipakai untuk upacara-upacara yang melambangkan satu upacara pengorbanan dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan dalam bacaan kita juga pemberian layak lainnya selain emas, kemudian kemenyan, mur juga ya. Mur itu adalah mur itu untuk mengawetkan ya. Mur itu untuk pengawetan, pembalsaman ya, pembalsaman. Itu supaya awet bawa mur. Ini semua punya makna tersendiri. Memang kebiasaan pada waktu itu membawa bawaan seperti itu ya. Tapi juga punya makna yang lain. Makna yang lain, emas itu sebagai pemberian yang terbaik yang diberikan oleh seseorang atau satu kelompok kepada rajanya atau kepada orang yang dihormati, maka itu ada pemberian terbaik. Allah Bapa bagi kita itu adalah Yesus ya. Kemudian juga katakan mur itu sebagai pemberian yang terbaik untuk pembalsaman kematian Kristus untuk kita. Kemudian kemenyan itu sebagai bawaan yang harum ya, di dupa, untuk ukupan dan lain sebagainya, itu pakai. Jadi gambaran itu menggambarkan juga kepada siapa Yesus sebenarnya. Jadi mereka bawa itu dan mereka persembahkan kepada Yesus sendiri. Ini bayi yang kecil ya, ini sebagai bayi yang baru lahir, ini loh kami bawakan, yang sebenarnya punya lambang untuk kehidupan Yesus sendiri. Oke Pendeta, untuk pertanyaan terakhir, tadi di cerita kita tuh dikatakan bahwa Herodes itu terlihat sangat marah sampai ada rencana mau membunuh bayi Yesus. Nah, apa yang membuat Herodes itu merasa terancam oleh kelahiran Yesus, dan apa tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ancaman tersebut? Iya, mereka dengar ini raja lahir, di mana raja yang baru lahir itu? Siapa raja? Orang saya raja kok. Ya, siapapun akan kaget kok tiba-tiba ada raja lagi yang lain. Untuk mengatasi itu, maka
dia rasa satu ancaman bagi kedudukannya. Ya, makanya dia berikan, oke, kasih tahu saya di mana dia lahir, nanti saya kasih kalian dan sebagainya. Tapi pada waktu orang Majus dan lain sebagainya itu disuruh Allah untuk menghindar daripada itu, dia marah kan? Dia marah sehingga dia memberikan ancaman bahwa semua anak-anak di bawah 2 tahun untuk dibunuh dengan ancaman itu, semua anak baru lahir untuk dibunuh. Maka ancaman itu dia rasa bahwa kalau semuanya mati berarti raja itu mati, karena berita yang sampai ke dia itu ya dikatakan siapakah raja yang baru lahir. Jadi bukan raja siapa dan lain sebagainya, yang baru lahir. Nah, karena baru lahir jadi dia menekankan bahwa yang baru lahir itulah yang dibinasakan supaya bisa membawakan satu ketenangan bagi dirinya. Karena dia merasa bahwa sekarang dia udah lebih penting, ya. Kalian juga lah kalau kadang-kadang gitu kan sekolah, ya. Kalau kita ngegeng, kemudian ada geng lain yang mau jadi ketua OSIS lah misalnya. Wah, kita ini tapi kalian nggak ikut-ikut bully kan gitu ya. Nah, sebenarnya sih biasa saja untuk persaingan untuk saat ini. Tapi dalam kedudukan penting lainnya, sifat manusia adalah tidak mau disaingi. Nah, Herodes merasa bahwa ada saingan bagi dia, ada saingan bagi keturunannya, dan lain sebagainya, maka ini perlu dibinasakan. Dan ancamannya adalah bunuh. Supaya tidak ada saingan bagi keturunannya dan juga saingan bagi dirinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Dan pada saat ini kita akan menyaksikan segmen Apakah Pendapatmu? Perkenalkan, nama saya Bennett, saya kelas 10, saya berasal dari Sekolah Pengguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Sheryl Devina Simbolon, saya dari kelas 10, dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Jericho Jerusalem Tora Sasanggapan Silalahi. Saya kelas 10 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama saya Romaria Magdalena Simbolon. Saya kelas 10 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama saya Semora Maulana Abigail Sinaga. Saya dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Saya kurang percaya karena saya kurang mengerti dan kurang paham tentang tanda-tanda di bintang yang sudah diceritakan oleh orang Majus. Saya tidak percaya karena saya tidak mengerti dan tidak mempelajari tentang tanda-tanda di bintang seperti orang-orang Majus. Menurut saya kurang percaya dengan tanda-tanda bintang itu dan saya tidak terlalu mengerti. Menurut aku nggak percaya karena aku tidak tahu banyak hal tentang tanda-tanda bintang dan aku tidak mempelajarinya juga. Kalau saya kurang percaya karena saya nggak mengerti akan ilmu perbintangan. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, jadi itu dia penjelasan-penjelasan teman-teman kita. Sekarang waktunya untuk penjelasan kita. Apakah kita percaya tentang tanda-tanda di bintang seperti orang Majus? Kalau aku percaya, karena kan di bintang itu ada tanda, di mana tanda itu adalah pemberian Tuhan yang nantinya mungkin akan kita dapatkan. Tapi mungkin di waktu yang lain yang akan kita dapatkan juga berbeda. Setelah belajar ini juga aku percaya tentang tanda-tanda di bintang. Iya kan, Tuhan bisa banyak tanda dan lain sebagainya ya. Zaman dulu katanya segala satunya tiba-tiba kan itu berbeda ya. Maksudnya bintang yang diberikan oleh Allah kepada orang Majus ya, itu memang berbeda bentuknya dibandingkan dengan yang biasa mereka lihat dan mereka mempelajari itu gitu. Oke, Pendeta untuk mengakhiri pembelajaran kita, boleh Pendeta berikan kesimpulan dari pembelajaran kita minggu ini. Baik, pelajaran kita kelima mengikuti bintang di sana, mengingatkan bagi kita bagaimana orang-orang Majus datang ke tempat di mana Yesus lahir. Bagaimana mereka datang,
mereka mengikuti bintang sebagai tanda, ya. Kalau sekarang mungkin GPS-nya gitu ya, GPS-nya atau map-nya ya, map-nya yang diikuti sana. Dan mereka tahu itu setelah mereka belajar. Jadi bukan tiba-tiba saja mereka kemudian tidak, mereka sudah belajar lebih dahulu. Mereka adalah pelajar-pelajar kitab yang baik, pelajar-pelajar firman Tuhan yang baik, dan pada waktu mereka dapatkan itu, maka mereka pun mengikutinya dengan baik. Apa maknanya bagi kita adalah bahwa banyak tanda yang Tuhan berikan bagi kita. Tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali banyak. Mari kita pelajari dengan baik Alkitab kita. Kita ikuti tanda-tanda itu. Maka kita akan sampai nanti pada waktu Tuhan datang, kita tidak seperti orang Yerusalem yang kaget. Oh, raja mana, raja mana? Kita akan tahu bahwa oh, Tuhan sudah mau datang. Maka kita pun akan siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Oke, Pendeta. Karena kita sudah di akhir pembelajaran, kita mau minta Pendeta untuk mendoakan kita yang ada di studio dan juga teman-teman kita yang di rumah. Baik, kita berdoa. Allah kami, Tuhan kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur atas waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan bagi kami untuk kami boleh menjadi pelajar-pelajar firman Tuhan yang baik dan mengenal Tuhan dengan baik, sehingga pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami semua boleh diselamatkan. Memberkati semua orang-orang muda kami, baik yang di studio maupun yang dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang menuntun dalam pendidikan, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, juga dalam rencana-rencana indah dalam kehidupan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta atas Terima kasih Pendeta. Pembelajaran kita pada Sabat hari ini. Sekarang kita sudah di ujung acara. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan pembelajaran kita pada minggu hari ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan menerapkan bagi kehidupan teman-teman sekalian. Baik, sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.